Terus yang ketiga ya kesalahannya adalah scrolling ya. Jadi kalau menurut gua cari ide dengan scrolling itu hal yang paling bodoh. Cari ide konten dalam 10 menit. Ini kayaknya basi banget kalau ide kontennya itu ya ngarahin yang generik-generik gitu ya. Karena kalau cari ide konten tinggal scrolling-scrolling gitu ya. Ah, itu mah udah kayak biasa gitu ya. Karena cari ide konten itu sebenarnya gampang. Tapi kalau sekedar cari doang ya. Tapi gimana caranya ide konten yang relevan? Karena kalau sekedar nemu mah banyak ya. Lu bisa plek-ketiplek dari siapa gitu ya. Karena sekarang ya justru menurut gue itu bukan sekedar cari ide konten doang ya, tapi cari ide konten yang relevan ya. Karena banyak banget tim konten atau tim sosmed tuh ini ya cari-cari dari tren apa gitu ya. Waktu itu pernah tuh ada brand atau perusahaan apa gitu ya, tapi kontennya apa coba? Eh, Sosmed spesialisnya banyak apa loadnya atau wah hektik lah sebagainya nggak nyambung gitu padahal perusahaannya apa gitu misalnya tentang mesin kalau nggak saya mesin atau manufacturing gitu tapi kok sosmed spesialis emang yang mau nonton sosmed spesialis gitu kan emang sosmed spesialis bakal pakai manufaktur gimana gitu nggak nyambung gitu ya artinya apa ide konten itu harus relevan ya makanya kalau di gua gitu ya itu lebih ke sebelum cari ide konten itu definisikan dulu ya riset dulu riset audiens riset kompetitor ya ataupun kita berbicara strategi ya strategi tujuannya ini lebih ke apa sih tujuannya mau menunjukkan trust menunjukkan expertise ya berarti ide kontennya misalnya berarti harus expertise nah tapi sebelum kita nanti ngomongin soal ya kenapa ini penting gimana caranya gitu ya cari ide konten yang tepat kita ngomongin kesalahannya dulu deh karena ini sering banget ya pertama kesalahannya apa cari ide konten cuman dari trending lalu di wah ini lagi tren yang lagi tren itu terakhir itu apa yang Fuji ya Tuti uwa ui ananananana dadadadudada nanana kayak gitu gitulah pokoknya ya nah itu kan lagi rame gitu ya wah ini bisa nih jadi ide konten gitu ya tapi harusnya kan dicek dulu ya ini relevan nggak gitu ya ini pas nggak dengan konteks kita tapi nggak ya kesalahan pertama itu udah langsung aja gitu ya ikut-ikut gitu ya wah tren jogetnya atau mungkin tren apalagi pada bikin POV apa gitu ya POV waktu itu lagi rame tuh yang apa ST gitu ya Gus Miftah wow akhirnya pada mungkin ikut bikin parodi juga tuh ya rame sih tapi mungkin relevan nggak nah itu dia ya itu dua hal yang berbeda ya kreatif dan relevan apakah bisa dua-duanya bisa kreatif dan relevan tapi itu dua hal yang berbeda ya jadi pertama kesalahannya adalah ikuti plek-ketiplek atau tidak melihat konteks nah yang kedua ya itu ide konten yang apa ya kalau bisa dibilang tidak sesuai dengan audiensnya ya mungkin relevan sama brandnya tapi nggak kayak gini contoh waktu itu ada case gitu ya dia bikin ide konten apa itu Bismillah jadi konteksnya itu perusahaan konstruksi ya dia bikin konten Bismillah semoga bisa punya apa rumah gitu ya rumah mewah ataupun rumah 1M atau rumah atau ya intinya kita usahakan gitu ya 2 tahun 5 tahun lagi bisa nabung nah, kata kerja itu bisa nabung buat bla 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 tapi ternyata target marketnya ya itu target marketnya itu bukan yang kayak gitu jadi nabung gitu ya pelan-pelan gitu ya dari tabungan kecil nanti lama-lama gede enggak tapi ternyata target marketnya orang kaya kan nggak nyambung ya kalau orang kaya itu berarti apa ya sudah punya duit tinggal beli tinggal mempertimbangkan lu bisa dipercaya nggak artinya apa ide kontennya harusnya itu lebih ke trustnya ya kasih tahu punya keahlian gitu ya expertise tunjukkan gitu ya
isi otaknya, quote unquote ya, isi otaknya gitu ya, si arsitek-arsitek di belakangnya gitu ya. Nah, itu yang harusnya lebih ditonjolkan ya, bukan sifatnya motivasi, inspirasi, salah gitu, salah salah arah ya. Jadi yang kedua ini ya, mungkin relevan, masih relevan di industrinya, tapi target marketnya nggak sesuai. Ya kayak contoh tadi gitu ya. Bismillah punya rumah gini-gini. Ya mungkin nyambung. Kalau ya audiensnya menengah ke bawah, ya yang masih nabung, Bismillah gitu ya. Atau semoga ya, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kebeli. Nah itu. Ya jadi sesuai secara brand atau industrinya oke, tapi nggak cocok sama target marketnya. Atau yang moms and baby itu juga tricky tuh ya. Satu sisi yang pakai bayi ya, tapi pembelinya itu kan si mamanya gitu ya. Jadi cukup trikinya di situ. Ya, itu salah satu caranya. Terus yang ketiga ya, kesalahannya adalah scrolling ya. Jadi kalau menurut gua cari ide dengan scrolling itu hal yang paling bodoh gitu ya. Yang dilakukan lah oleh tim konten atau tim sosmed. Waduh, kok kayak gitu, Mas? Karena gini, scrolling ya. Scrolling itu apa? Lu berharap sesuatu yang tidak pasti kan. Misalnya dari FYP gitu, scrolling, scrolling, scrolling gitu ya. Wah, itu nggak worth it sih. Kecuali kalau kamu scrollingnya memang buat iseng-iseng, hiburan, kebetulan nemu. Nah, nggak masalah gitu ya. Ya sebenarnya fun-fun aja, tapi kok bagus, disimpan, kebetulan. Tapi kalau kerja ya, benar-benar untuk kerja tapi carinya apa? Cari ide konten itu scrolling. Nah, itu nggak apa ya, itu kan scrolling kan artinya sebenarnya konsepnya apa sih, kita disuapin kan sama algoritma nih kontennya gitu kan, kan bukan cari. Definisi nyari apa, coba misalkan gua minta lu nyari apa, misalkan jajan gitu ya, nyari bakso deh di sekitar sini, apakah lu nunggu mana ya baksonya, kan enggak gitu ya, tapi nyari ya kan, nyari kemana ke sini. Bahkan kalau pakai aplikasi pun apa, bukan yang di, kalau kita buka contoh GoFood gitu ya, kan ada kadang rekomendasinya ya. Kan bukan dari rekomendasi, tapi kita searching apa? Bakso. Atau di apa? Google Maps. Apakah kita cuman ada nggak ya, ada nggak ya? Cari bakso, searching ya. Dipakai itu pencariannya. Ya, jadi daripada scrolling harusnya searching. Ya, itu dua konsep yang berbeda ya. Kalau scrolling berarti kan apa gitu ya, udah tinggal diterima aja. Masalahnya kan belum tentu ya, kadang kita menemukan kita kadang tidak menemukan apa yang kita cari. Nah, yang kita scrolling ya, kita suapin ini kayaknya nggak sesuai ya, kita dapat dari algoritma. Makanya searching, cari bakso, oh nemu ini gitu ya. Oh ini cocok nih, boleh. Oh ini enggak nih. Oh ini ada nih, tapi kita coba cari lagi. Nah, mungkin di konten lainnya, tapi di akun yang sama misalnya kita cari, searching gitu ya. Nah, itu searching. Benar-benar namanya juga cari. Cari apa istilahnya? Bahasa Inggrisnya search kan, bukan scroll ya. Nah, itu. Jadi itu yang membedakan ya. Itu kesalahan-kesalahan yang bisa dilakukan. Nah, terus yang benar tadi udah gua sekalian sampaikan tadi ya. Mulai tadi ada scrolling ya, menjadi searching dan lain-lain. Jadi sebenarnya udah kejawab juga. Dan kalau kita ngomongin kenapa ya, ide konten yang relevan itu penting ya. Karena ini mungkin gue kasih analogi aja ya. Oke, ini karena sering terjadi loh kayak gini ya. Misalkan kita lagi mancing ya di sungai, gitu kan. Oke, lagi mancing. Oke, set kita si mancingnya dikeluarin, set gitu kan. Udah tinggal tunggu. Mungkin awalnya kita dapat tuh ikan gitu ya, ikan. Nah, targetnya kita menargetkan ikan arwana. Wah ya. Oke, dapat satu gitu ya. Tapi baru satu doang. Ini sering terjadi ya, satu. Anggaplah kalau di konten tuh FYP gitu ya, atau ya booming gitu ya, duar gitu ya, naik gitu. Tapi kok nggak dapat lagi ya? Kok nggak dapat lagi ya? Nggak dapat. Susah nih gitu ya. Dapat ikan arwananya. Akhirnya mungkin pindah spot atau ganti pakan gitu ya. Ya udahlah yang penting dapat ikan. Nah, ini sering nih. Ya udahlah yang penting dapat ikan, karena ini nggak FYP lagi atau nggak viral lagi gitu ya, nggak naik lagi.
Udahlah yang penting views-nya gede. Ya bodo amat itu views-nya siapa gitu. Mungkin memang nggak beli, tapi views-nya real ya, tapi audiensnya salah. Ya. Contoh yang paling sering audiensnya menengah ke atas, tapi malah menengah ke bawah gitu ya. Kontennya tidak sesuai ya. Harusnya menargetkan yang muda-muda, tapi lebih ke muda-muda yang kuliah gitu ya, SMA, tapi kok malah yang bocil-bocil. Nah, itu kayak gitu tuh ya. Nah, karena kayak wah nggak dapet nih pancingnya nih, cari gitu, gitu kan. Ya udahlah, kita yang penting dapat ikan lah. Dapatnya lele. Ya udah lelenya diambil aja lah gitu ya. Pancing, pancing, pancing dapat sih. Ya, misalkan nyiapin wadah gitu ya buat nyimpen ikannya. Tadi baru satu tuh arwananya ya. Sisanya banyak juga nih, penuh nih. Tapi ikan lele semua. Kira-kira relevan nggak? Enggak kan? Kita pengennya apa? Nyari ikan arwana, bukan ikan lele. Ya, artinya apa? Artinya misalkan ikan, oke, orang menang ke atas udah pernah nih, gitu ya, viral gitu ya. Tapi sisa-sisanya misalkan bocil-bocil semua gitu ya, yang mungkin belum punya daya beli. Ya, mostly bocil kan belum punya daya beli gitu ya. Wah, banyak nih, oke, rame gitu ya. Tapi begitu mau dijual, ya jadi murah gitu. Kenapa? Karena arwahnya cuma satu, lelenya banyak. Nah, biasa kalau di case-nya brand, ketika ada konten jualan atau yang sifatnya offering ya, penawaran, ya produk kayak ya bundling atau apapun itu, masih nggak ngangkat. Kenapa? Karena bocil tadi nggak relevan atau nggak harus bocil ya, apapun ya. Tadi rame tapi menengah ke bawah, sedangkan nanti offeringnya menengah ke atas atau bahkan kelas atas premium, nggak nyambung ya. Jadi analoginya kurang lebih seperti itu ya. Itulah pentingnya ya, ide konten yang relevan. Ya kalau tadi di analogi mancing ya berarti spot kita di mana ya, mau mancing di pinggiran sungainya kah? Atau di tengah sungainya gitu ya. Atau mungkin kita melipir ke danau, jadi sungai nanti ada danaunya. Nah, kita ke danau mungkin tempatnya ikan arwana, airnya lebih tenang gitu ya. Jadi kalau selain spot, mungkin dari pakannya kita ganti ya. Dari cacing kecil ya gitu ya. Mungkin nggak terlalu kelihatan. Kita ganti pakannya kodok gitu ya. Nah, supaya arwananya mau muncul ya. Mungkin jarang nih kodok dimakan lele. Tapi kalau kodok dimakan arwana kan banyak gitu ya. Nah, itu misalkan mancing pakai itu. Jadi mungkin agak susah nih mungkin ya nyari pakannya gitu ya. Kodok gimana ya carinya ya? Mungkin cacing mah banyak gitu ya. Ya tapi ketika dapat arwananya kan worth it ya. Jadi bayangkan ya arwana sisanya lele. Itu kondisi pertama. Nah, kondisi kedua arwana arwana arwana. Wah, arwana semua. Wah, mantep tuh ya. Mau dijual ya bakal mahal karena arwana semua nih. Ini kenapa gua analogi ikan karena kan gua punya Nakama Aquatics ya, salah satu media digital tentang perikanan terbesar ya sejauh ini. Jadi gua ngasih analoginya ikan. Tapi udah kebayang ya, itu analogi paling simple ya. Maunya cari ikan arwana, tapi ya udahlah karena nggak ada ikan ya udah yang penting ada deh ikannya. Kasihnya ikan lele ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang gimana cara beneran cari ide kontennya step by stepnya? Nah, kan tadi oke udah gimana nanti ya. Nah, pertama riset dulu audiensnya. Ini wajib ya. Lu bisa cari di komen, lu bisa cari di konten kreator lain, lu bisa nanya langsung, DM ya, FGD, apapun ya. Lu riset, ya lu dokumentasiin, lu kumpulin tuh ya semuanya ya. Lu bisa discuss dengan AI, kira-kira bisa dimanfaatkan apa aja. Sekarang zamannya AI ya. Jangan anggap tabu ya. Oh, kalau kamu pakai AI berarti bodoh. Enggak lah, justru kalau pakai AI itu berarti pintar karena dia bisa manfaatin teknologi kan. Tapi supaya hasilnya bagus ya cukup tricky ya di promptingnya ya. Oke, kita prompting terus kita diskusi, ini bagus nih. Nah, ini kayaknya enggak nih. Coba misal ngoreksi DeepSeek-nya gitu ya, atau ngoreksi si ChatGPT-nya gitu ya. Nah, oke, setelah riset audiens ya dikelola ya. Setelah itu apa? Setelah itu disusun strateginya. Oke, dengan seperti itu ya. Mau ke arah mana nih ya si brandnya? Sebenarnya kalau yang benar-benar detail itu banyak ya. Sebenarnya ada riset kompetitor, ada riset kata kunci ya. Tapi at least itu jadi satu lah sekalian dengan riset audiensnya. Ya. Nah, sekarang strateginya nih. Strateginya gimana? Strateginya itu lebih ke arahnya mau kemana. Contoh tadi, oke, kita arahnya itu lebih ke expertise ya, tonjolin expertise-nya. Bukan inspirasi atau motivasi-motivasi kayak gitu ya. Quotes-quotes atau
kalimat penyemangat, enggak. Lebih ke expertise ya. Kalau begini desainnya gimana? Kasih plus minusnya, pertimbangannya apa aja ya. Pernah ngelakuin nggak seperti itu? Gimana strugglingnya? Gimana solvingnya? Problem solvingnya? Nah, pure expertise ya. Nah, baru nanti dapat tuh ide kontennya ya dengan insight seperti ini, arahnya kemana, termasuk brand message-nya. Kita ingin menyampaikan bahwa kalau apa misalnya bangun rumah itu perlu dengan ahlinya, karena kalau enggak bisa kacau misalnya gitu ya. Nah, contoh. Nah, dengan seperti itu baru tuh di breakdown ya. Biasanya startnya dari konten pilar dulu, dibagi ya. Oh, ada expertise dari sisi sebelum bangun, ada ketika membangun nih ya. Sama mungkin sifatnya lebih ke behind the scene misalkan. Bisa juga gitu ya untuk ngasih tahu expertise-nya bahwa kita sering nih ya site visit dan lain-lain. Nah, contoh gitu ya. Oke, udah dibagi konten pilarnya, udah tinggal cari ide kontennya. Cari, ingat ya, cari. Nah, udah. Karena kalau tadi lu ngelakuin riset audiens ini, itu gua yakin ya, gue jamin 100%, ya kalau cari yang benar ya, nggak bakal kehabisan. Bahkan kalau gue minta bikin 20 ide konten dalam waktu sejam, dapat. Ide konten yang relevan juga ya, pasti dapat. Asal carinya benar. Nah, ada asal carinya benar caranya ya. Jadi bukan scrolling nggak bakal dapet ya. Gitu tuh ya cara mencari ide konten yang tepat, yang relevan juga ya. Kalau misalnya mau dikembangin gimana? Ya silahkan, kan udah ada basicnya gitu. Misalnya tadi lebih ke apa misalnya, nunjukin expertise kan berarti ya. Nunjukin expertise soal ketika struggling bangun rumah. Ya pengemasannya mau dibikin apa? Lucu-lucu kayak atau mungkin kayak apa profesor atau mungkin ada sinematik apa, dibikin konsep percakapan apa, bebas lah ya. Tapi udah ada basicnya tadi ya. Riset, strategi sampai pilar lalu planning ya. Udah ada. Ya kalau ngelakuin 3 itu aman. Gimana kameramen udah berapa menit? 17 nih. 17 menit ya, karena udah 17 menit. Jadi kita sudahi ya. Jadi udah kebayang ya cara mencari ide konten. Tiba-tiba panjang ya, karena memang ide konten ini nggak bisa nih ya, cukup langsung gitu ya. Scrolling langsung dapat ide konten, nggak sesimpel itu ya. Oke, mungkin itu aja. Dan kalau lu masih bingung cari ide kontennya gimana ya, teknik secara detailnya, atau tim, mungkin kamu bisa ya, tapi tim kamu masih kesulitan. Silahkan ya hubungi aja di bawah, karena kita ada namanya private training atau in-house training. Jadi kita datang ke tempat kamu ya, ke perusahaan atau pabrik atau kantor, dan kita biasanya intensif tuh ya, melatih tim kamu. Bisa ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Ya, biasanya sih 2 sampai 3 hari ya. Kita intensif, materinya bisa di custom ya, bisa sesuai kebutuhan aja, analisis kayak mau butuh planning, ide konten, strategi, atau eksekusi, copywriting, silahkan ya. Silahkan hubungi aja, nanti kita bisa diskusi dulu kok ya, kebutuhannya apa, nanti ya kita bisa set up ya untuk trainingnya, oke? Kalau kamu ada request, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.